Masih mengenai hari jadi Sidoarjo ke-167, pemirsa sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Bupati Sidoarjo, Pak Subandi. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Esti, terima kasih banyak Jawa Pos TV. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Amin Mbak. Dan di sebelah Pak Subandi juga sudah hadir PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Pak Arief. Selamat pagi Pak, apa kabar Bapak? Iya, Alhamdulillah kabar baik. Baik, sebelum berbincang-bincang saya ingin mengucapkan dulu selamat hari jadi untuk Sidoarjo ke-167 Bapak. Amin, amin, amin. Harapannya untuk Sidoarjo pastinya ingin menjadi seperti tema tahun ini ya Pak ya? Tentu Mbak. Ya. Apa makna untuk tema tahun ini Pak? Kan Sidoarjo ini kan temanya ini Sidoarjo inklusif, tangguh, berkelanjutan Sidoarjo tangguh. Ya tentu kita mengharapkan inklusif bahwa Sidoarjo ini betul-betul daerah yang hijau, kan itu ya, yang inklusif, berkelanjutan, berarti program-program kita terus kita lanjutkan. Ya, nah mudah-mudahan dengan tagline hari ini tentu akan bisa membuat perubahan untuk Kabupaten Sido, yaitu adalah hari jadi ke-167 Mbak. Ya, dengan adanya alun-alun, ya, insya Allah alun-alun sudah dibuka, ya. Nah ini nanti akan membawa suatu perubahan yang luar biasa, karena alun-alun ini kan untuk sebagai magnetnya masyarakat Sidoarjo. Ikon juga ya Pak ya, ikonnya daerah Sidoarjo. Tuh Mbak. Untuk perbedaan alun-alun yang dulu dengan yang sekarang nih Pak, pastinya selain lebih cantik, lebih asri, lebih hijau, apalagi nih Pak? Tentu ini luar biasa Mbak ya. Alun-alun ini menyerap anggaran kurang lebih 24 miliar 600 ya. Ya, banyak ya Pak? Nah bedanya dengan dulu dengan sekarang apa? Kalau sekarang ini yang pertama ini kita punya ada tempat-tempat objek wisata. Yang pertama itu ada kesehatannya, di sana ada posko kesehatan. Juga ada tempat keamanan, ya. Terus juga ada perpustakaan. Nah, ini di alun-alun loh Mbak. Nah, ada yang kadang alun-alun yang lain. Betul. Tidak kalah pentingnya, ini memanjakan masyarakat Sidoarjo, khususnya anak muda. Apa itu? WiFi kita gratis Mbak. Wifi gratis ya Pak? WiFi gratis. Dijamin nggak trouble ya Pak ya? Tidak trouble. Tempat bermain bagi anak-anak muda. Nah ini nanti tidak hanya Sabtu malam Minggu saja, bahwa anak-anak kita, anak muda punya wisata namanya alun-alun Sidoarjo. WiFi kita gratis, ya. Yang kadang anak-anak SD, SMP, ya, bisa menikmati, membaca, situ ya, Pak, ya? Ada perpusnya, ya. Ada warga kita barangkali lagi tidak enak badan dan lain, lagi di alun-alun, kita siapkan kesehatannya, poskonya, ya juga posko keamanan dan lain. Nah, mudah-mudahan karena ini alun-alun ini adalah bagi kebanggaan masyarakat Sidoarjo, tentu kita sebagai pimpinan daerah sangat mengucapkan terima kasih, terutama alun-alun yang sudah dibuka ya Mbak ya, dibuka nanti, karena ini buat main anak-anak itu semua ada, buat olahraga ada, ya. Nah harapan kita alun-alun ini betul-betul untuk meningkatkan perekonomian, terutama masyarakat yang ada di Sidoarjo, itu harapan kita itu Mbak. Bahkan nanti masyarakat itu mau keluar, mau ada kegiatan-kegiatan yang positif, terutama di daerah Kabupaten Sidoarjo. Harapan kita seperti itu. Nantinya kalau masyarakat Sidoarjo sudah keluar, berkumpul di alun-alun, akan menjadi rame ya Pak ya. Nah ini tugasnya Pak Arief nih kayaknya nih. Bagaimana caranya supaya nantinya parkir dari warga-warga Sidoarjo ini tidak mengganggu pengguna jalan lain, mungkin Pak, seperti apa nanti akan ditertibkannya? Terima kasih Mbak Asti. Kami di pengelola alun-alun yang itu tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Kami sudah menyediakan bekerjasama dengan teman-teman Dinas Perhubungan. Itu sudah ada area-area parkir untuk di roda 2 ada spot tertentu, terus di roda 4 juga ada tertentu, dan itu sudah dijaga oleh teman-teman pos di perhubungan. Dan juga kami memastikan izin Pak Bupati keamanan bagi masyarakat. Pak Bupati sampaikan bahwa itu memang nanti kita memanjakan masyarakatnya, keamanan kami jaga. Ada 25 CCTV yang kami pasang di sana. Tadi ada 11 koneksi WiFi secara gratis. Semua sudah dites oleh teman-teman Kominfo dan secara gratis bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ini
ini juga bisa menjaga keamanan di sana. Dan kami juga menghadirkan tim kebersihan di sana. Ada kurang lebih 60 orang. Memastikan alun-alun dalam kondisi bersih tentunya. Nah, dari situ juga Pak Bupati menyampaikan bahwa nanti memang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan, bisa untuk multifungsi. Area olahraga ada yang jogging track Pak Bupati, bisa keliling. Terus kalau misalkan cek kesehatan juga ada di teman-teman kesehatan buka di sana. Itu terus area laktasi, teman-teman yang untuk ibu hamil ada tempat di sana. Juga kami kerjasama dengan PMI juga. PMI, bisa juga. Ya. Kalau misalkan mau donor darah bisa di sana, gitu. Dan juga bagi anak-anak yang senang kreasi teater, musik, ada amphitheater Pak Bupati. Ada satu yang amphitheater besar, 2 yang kecil. Nah, kalau mau teman-teman ada komunitas, misalkan dalam bentuk kelompok musik, silakan. Dan gratis semua sudah dipakai. Jadi penjagaan dan penjagaan alun-alun tersebut, kenyamanannya, keasliannya juga pastinya di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan kami Kebersihan ya Pak ya. Betul. Kami yang koordinir, tentunya ada beberapa stakeholder yang terlibat. Kami sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup, ada teman-teman Dinas Perhubungan dan juga teman-teman dari Satpol PP yang untuk bisa memastikan bahwa masyarakat sana itu dalam kondisi aman. Baik, Pak Bandi, katanya nanti setelah alun-alun ini dibuka akan ada Car Free Day setiap minggunya, betul Pak Bandi? Betul Mbak, nanti karena alun-alun ini sebagai animo yang dibanggakan masyarakat Sidoarjo, ya saya ingin membanggakan masyarakat Sidoarjo bahwa alun-alun ini multiguna ya. Tadi biarkan masyarakat kita dengan adanya alun-alun yang nilainya anggaran begitu besar, ini harus ada manfaatnya, terutama dampak ekonomi kita harus kita siapkan. Sidoarjo ini kan UMKM kita, kurang lebih kan hampir 250 UMKM. Nah, untuk menumbuhkan ya kita harus ada banyak-banyak event-event ya. Ini nanti insya Allah dalam tiap minggu ini kita ada event, Car Free Day. Nah, kalau nanti Car Free Day ini terus tumbuh, ya tentunya ekonomi kita juga akan berjalan dengan baik. Nah, yang kedua Mbak, kan hari ini, tiap minggu ini kan di GOR, ini kadang kan crowded ya sebelah Mbak kalau dari arah selatan, ini biasa sisi barat ini kan kena UMKM semua. Ini sudah kita data semuanya bagi masyarakat Sidoarjo, nanti akan kita pindah. Ya, kita pindah di alun-alun, lah biarkan nanti ditata oleh Disub sama Mas Arif DLHK untuk penataan PKL yang ada. Cuma kemarin sudah kita izinkan minimal jam 9 harus selesai. Saya tidak boleh ya, karena alun-alun ini kita anggaran tinggi, jangan sampai nanti sampai jam 12 juga mengganggu lalu lintas. Yang kedua, jangan sampai nanti dengan animo yang tinggi, karena perawatan kita juga tinggi Mbak. Jadi jangan sampai orang-orang itu ada rumput, ada yang perlu dijaga dan lain. Ini nanti rusak. Nah, harapan kita ini harus kita jaga. Mana tadi kita sampaikan tetap penjagaan, terutama kebersihan, keamanan, keindahan. Ini harus kita jaga. Masuk kegiatan event dan lain. Karena alun-alun ini luar biasa. Luar biasanya apa? Kalau dulu dengan sekarang jauh beda Mbak. Nah, ini kita mengharapkan masyarakat Sidoarjo betul-betul memiliki alun-alun yang luar biasa ini, ya harus kita jaga bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat Sidoarjo. Seperti itu Mbak. Harus dijaga bersama ya Pak Bandi. Pak Arif, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya saya dan Pak Bupati juga masih akan berbincang-bincang mengenai proyek atau program-program yang ada di Sidoarjo, mengenai pastinya hari jadi Sidoarjo ke-167. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan program spesial Hari Jadi Sidoarjo ke-167, pemirsa. Sidoarjo inklusif, berkelanjutan, Sidoarjo tangguh. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas mengenai ruang terbuka hijau yang baru saja direvitalisasi, yaitu alun-alun Sidoarjo.
yang sekarang menjadi lebih cantik, lebih asri, dan juga ramah kepada semua kalangan. Kali ini saya dan juga Pak Bupati dan sudah hadir juga bersama kami di sini Kepala Dinas PU BMSDA. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mahmud? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nantinya kita akan membahas mengenai beberapa proyek yang ada di Sidoarjo, apalagi yang mengenai kemacetan nih Pak ya. Beberapa orang pastinya, bukan cuma beberapa, mungkin seluruh masyarakat bilang bahwa perempatan Gedangan itu merupakan titik termacet, salah satu titik termacet Pak yang ada di Sidoarjo. Nah, untuk itu adanya flyover Gedangan itu akan membantu. Bagaimana progresnya saat ini Pak Bandi? Terima kasih. Nanti alhamdulillah hari ini pada tahun 2026 ini kita menyiapkan anggaran kurang lebih sudah 200 miliar ya. Nah, tentu anggaran yang kita butuhkan ini kurang lebih hampir 320 miliar, 230 miliaran, 320 miliaran. Nah, tentu harapan kita sebagai pimpinan daerah dan harapan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo gimana mengurai terkait kemacetan kredit yang ada di Gedangan. Karena ini adalah program nasional, ya tentu kita di daerah ini betul-betul fokus ke sana, biarkan nanti pada tahun 2026 ini bisa realisasi terutama pembebasan. Kalau pembebasan itu selesai, insya Allah, karena kemarin saya mencoba anggaran kekurangan nanti gimana dengan 130 miliar itu, kekurangannya insya Allah nanti kita mencoba kepada PU Kementerian, ya karena ini ada masih kekurangan banyak, lah mudah-mudahan nanti bisa dikabar kekurangan untuk pembebasan. Kalau pembangunan, insya Allah sudah pasti karena perencanaan sudah keluar semuanya, ya tinggal nanti PR kita hari ini adalah pembebasan. Ya mudah-mudahan nanti kita akan bentuk satgas percepatan pembangunan flyover yang ada Gedangan, ya nanti insya Allah semuanya biarkan nanti untuk memudahkan kita, terutama pembebasan yang ada di sana. Karena saya sudah rapat. Pada tahun 2025 akhir, ya biarkan nanti penlock, ini nanti kan juga yang mengeluarkan bukan dari BPN, karena di bawah 5 hektar, hanya kurang lebih 1 hektar berapa, atau tidak sampai 2 hektar. Ya, nah ini nanti penlocknya adalah pemerintah daerah. Nah tentu kita sebagai daerah harus berhati-hati, jangan sampai kita ada pembebasan flyover, ini nanti ada perusahaan hukum. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya percepatan terkait satgas flyover ini bisa kita laksanakan dengan baik. Lah nanti juga ada dari PU, ya, terus dari BPN. Nah, Forupimda kita libatkan, mulai kejaksaan, ya, mulai dari pengadilan, semua kita libatkan, biarkan untuk memudahkan kita bekerja. Nah, itu harapan kita seperti itulah, minta doa masyarakat Sidoarjo. Mudah-mudahan flyover ini bisa terwujud untuk mengurai terutama kemacetan yang ada di Kabupaten Gedangan, Kecamatan Gedangan. Betul. Jadi untuk tahun 2026 ini targetnya pembebasan lahan dulu berarti ya Pak? Betul, betul deh. Oke, baik. Bisa nggak Pak di-spill untuk arahnya flyover ini dari mana ke mana Pak? Jadi kita flyover kita nanti ya seperti di Waru itu Mbak. Ya, tapi nanti arah utara selatan ya persis seperti flyover yang ada di Waru itu. Ya, seperti itu. Dari situ seperti yang ada di Waru. Betul Mbak. Gitu ya Pak ya. Ya. Baik. Saya ke Kepala Dinas PU BMSDA Pak Mahfud, sejauh mana progres step by step-nya Pak dari flyover Gedangan ini? Terus timeline-nya seperti apa dan pembebasan lahannya yang tadi seperti Pak Bandi bilang ditarget di 2026 ini mungkin di bulan apa gitu Bapak? Terima kasih kami sampaikan sehingga ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kami nanti menindaklanjuti arahan beliau, tentunya kami akan menyusun tim kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Nah, dari tim itu nanti akan kami breakdown dengan tim-tim kecil yang lain seperti tim penanganan masalah, tim sosialisasi, dan sebagainya. Nah, setelah tim itu terbentuk, maka akan kami lakukan timeline, sudah kami siapkan. Total waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan itu nanti kurang lebih 8 bulan. Ini kami sudah timeline berapa, sehingga nanti itu secara simultan nanti menangani kalau masalah tim ini bekerja dan sebagainya. Tadi sudah saya tinggi target kami kurang lebih 8 bulan.
8 bulan itu untuk pembebasannya saja? Pembebasannya. Oke, kemudian setelah itu baru dimulai pembangunan. Betul. Target selesainya apa, Pak? Kalau target kami pembebasan di 2026 ini. Tapi untuk selesai flyovernya? Kalau pembangunannya hitungan kami itu 1 tahun, berarti di 2027 ya. Itu baru nanti selesai di 2027. 2027 harapannya flyover ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat Sidoarjo gitu ya Pak ya. Baik. Tapi untuk sekarang ada tantangan apa Pak untuk pembebasan lahan ini, Pak Bandi? Ya, tadi gini ya. Kalau kita melihat yang ada di lapangan, ini kan banyak objek pemohon ya. Nah, ini yang jadi tantangan kita karena kita butuh kanan kiri ya. Kanan kiri yang kita butuhkan, ini karena hampir kurang lebih ada hampir 50-an ya Pak. 150-an. Lah mana kemarin saya mencoba gimana untuk menyiasati itu. Kalau bisa kita ambil satu sisi. Lah karena di perencanaan sudah keluar, ini kita perintahkan PUBM terutama untuk berikan kajian kepada gubernur ya. Kalau itu dapat rekomendasi dari gubernur, berarti nanti akan kita merubah gambar biarkan nanti bisa satu sisi untuk memudahkan kita terutama untuk pembebasan. Tidak banyak pemohon itu harapan kita. Nah, tadi disampaikan kapan itu selesainya. Ini kita juga ada 2 hal yang harus kita sikapi. Yang pertama, kalau itu percepatan ini bisa selesai, ya tentunya ya harus anggaran kita semua tersedia. Nah, mana tadi kita sampaikan kita masih sedia 200 miliar. Anggaran kita butuhkan 320. Nah, tentu kita sebagai pimpinan daerah harus bisa gimana untuk memohon anggaran sisanya ini ada bantuan dari pusat. Karena hari ini kita TKD kita dari dana transfer daerah ini kurang lebih kita ada dapat potongan kurang lebih 450 miliar Mbak. Mana hari ini tadi kita lagi rapat dengan TAPD dengan teman-teman DPR gimana menyikapi anggaran kekurangan 450 miliar ini. Nah, masyarakat ini kan tidak tahu. Betul. Ya, tahunya semua harus ya, semua berjalan dengan baik lah. Ini kita pikirkan. Nah, mudah-mudahan nanti yang penting kita semangat, sungguh-sungguh antar eksekutif dengan hati saling support dan mendukung dengan mudah-mudahan bisa terlaksana pembebasan pada tahun 2026. Itu kalau nanti selesai. Ya. Nah, kalau pembebasan 2026 selesai, ya tentu tidak ada kesulitan bagi kita karena target kita adalah pembebasan. Nah, kalau masalah pembangunan itu kan dari pusat ya Mbak ya. Nah, ini doa restu masyarakat Sidoarjo, terutama khususnya warga daerah utara. Nah, karena Sidoarjo itu warganya ini kan kalau pagi itu kan macetnya luar biasa. Nah, itu. Kalau pagi berangkat kerja di Surabaya, kalau sore pulang Surabaya ke Sidoarjo. Nah, mudah-mudahan dengan adanya flyover ini sangat membantu bagi masyarakat Sidoarjo, Mbak. Jadi untuk masyarakat yang melintasi Gedangan, boleh Pak pesannya? Mungkin harus sabar sebentar. Ya, tentu kita sebagai daerah, ya ini karena kesadaran kita ini adalah harus kita jaga bersamaan. Kalau kita lihat CCTV kita di dashboard kita, kantor kita, kalau kita lihat kadang di situ ada lampu merah, kadang jadi terabas. Nah, ini kan perlu kesadaran, ya perlu kesadaran. Apalagi jalannya sempit, ya ini perempatan. Lah, ini kita harapkan, terutama doa restu kepada masyarakat Sidoarjo, mudah-mudahan flyover ini bisa terwujud dengan kita anggaran kita yang kita butuhkan yang begitu besar. Masih ada kurang 130 miliar. Nah, ini perlu doa warga Sidoarjo dan ikhtiar bersama bahwa pemerintah pusat terutama PU akan bisa membantu untuk terkait pembebasan. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat Sidoarjo. Baik. Pemirsa Jomos TV, jangan beranjak kemana-mana dulu karena seusai jeda yang satu ini kita masih punya pembahasan lainnya untuk mengurai kemacetan yang ada di Sidoarjo. Kita akan pindah pembahasan ke frontage road yang akan dibangun di Sidoarjo, yang akan ditargetkan tersambung penuh di tahun 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program spesial Hari Jadi Sidoarjo ke-167. Masih
di program spesial Hari Jadi Sidoarjo yang ke-167, pemirsa. Kita akan selanjutnya membahas mengenai frontage road yang akan ditargetkan selesai tersambung penuh di tahun 2026 ini. Saya langsung ke Pak Mahmud dulu ya. Pak Mahmud, untuk sekarang sudah sampai tahap mana frontage road ini, Pak? Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 90%, tinggal 10% ini tinggal 3 bidang yang harus diselesaikan, dan insya Allah 3 bidang itu akan kami selesaikan di waktu bulan-bulan ini. Sehingga harapan kami di bulan Februari itu sudah, Februari atau Maret sudah kelar terkait dengan 3 bidang ini. Untuk frontage yang sebelah sisi selatan insya Allah sudah, tinggal dari KAI sudah memberikan izin, nanti sudah sambung yang di sisi Buduran, nanti tinggal sisi yang sebelah utara terkait dengan ganti makam itu aja 3, sama pindah warga 1 yang luasnya 33. Hingga kalau ini sudah tersambung insya Allah anggaran juga sudah tersedia, hanya tinggal tahapan izin ke Gubernur, karena di Bupati harus ada aset umum itu adalah harus ada izin dari Gubernur, sehingga insya Allah 1-2 bulan ke depan insya Allah sudah kelar. Kalau tadi di proyek flyover mungkin tantangan terbesarnya adalah anggaran dan juga pembebasan lahan, Pak Mahmud. Tapi kalau untuk frontage sendiri, apa tantangan terbesarnya, Pak? Insya Allah tidak ada kendala, hanya tinggal teknik butuh waktu saja, karena memang tahapan nanti di Musdes ini harus disampaikan kepada kepala desa, kepada Bupati melalui camat, camat menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa nanti ada waktu alokasi. Kasih rapat itu adalah jadwalnya 14 hari. Berikutnya nanti Pak Bupati menyampaikan hasilnya ini kepada Gubernur. Ini ada jangka waktunya maksimal 30 hari. Kalau 30 hari tambah 14 hari kan hampir 44 hari, 45 hari, 1,5 bulan. Ini sudah ada izin itu. Nah, izin itu sudah selesai, maka akan kita lakukan pembayaran kepada 3 bidang itu. 2 bidang, satunya insya Allah sudah kelar. Oke, jadi memang tinggal sedikit lagi ya Bapak ya untuk frontage. Oke, baik. Pak Bandi, sebetulnya untuk Hari Jadi Sidoarjo yang ke-167 ini, apa target besar Bapak selaku pimpinan daerah, Pak? Terima kasih. Tadi kita ini sebagai pimpinan daerah kan tugas kita adalah pelayanan ya Mbak ya. Yang pertama kita harus perbaikan pelayanan. Nah, pelayanan ini kan di semua sisi saja, termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ya, infrastruktur jalan dan lain ya. Tadi target kita gimana pada hari jadi ini, ya. Yang pertama terkait pendidikan ya. Kita ini ada anak putus sekolah. Ini kurang lebih hampir 4.000 berapa. Ya, ini kita perintahkan kemarin karena kita sudah punya grand design atau master plan pendidikan, ini sudah kita sediakan. Dalam arti kita bisa melihat di sana terkait jalan sekolah rusak itu berapa. Nah itu di situ nanti terupdate semua. Ini sudah kita perintahkan semua. Mudah-mudahan nanti pendidikan kita dengan anak putus sekolah ini betul-betul nanti kita punya target pada tahun 2026 ini bisa tercapai ya. Enggaknya bisa 50% atau 60% itu target kita. Karena kan kadang itu kan susah ya Mbak ya. Anak putus sekolah itu sebabnya apa? Banyak sebabnya. Kalau dia itu diarahkan semuanya mau ya enggak apa-apa kan gitu ya. Karena saya kemarin juga ditelepon langsung oleh Kementerian Sosial ya, disuruh siap Sidoarjo ini terkait masalah pendidikan yang di cita-cita Pak Presiden ya. Ini sudah kita siapkan, mudah-mudahan nanti pada tahun 2026 ini bisa terwujud. Terus yang kedua terkait kesehatan. Target kita adalah UHC. Ya, UHC warga Sidoarjo minimal cukup KTP, kita berobat sudah bisa. Ini harapan kita. Terus yang ketiga terkait masalah percepatan pembangunan. Ya, pembangunan apa? Ya semuanya, termasuk jalan, termasuk frontage, ya, termasuk flyover, termasuk pembenahan taman, dan termasuk juga masalah pengangguran kerja. Nah, ini sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah banyak PR kita. Hari ini 26, yang kemarin ini kita juga memberikan bantuan, termasuk bedah warung yang kemarin 5 juta, pada tahun 26 kita tingkatkan menjadi 10 juta per warung. Nah, ini nanti untuk dampak ekonomi, perkembangan percepatan, terutama terkait pengangguran dan lain. Nah, ini nanti bisa kita wujudkan ke sana. Juga kita tetap memberikan kurda, ya. Kurda itu bunga yang 0,2%,
Ya, nah mudah-mudahan target bupati wakil bupati apa? Kenapa bikin korda yang 0,2%? Saya kepingin warga Sidoarjo, kota metropolis ini jangan sampai warga kita itu kena rentenir. Dia punya usaha, punya apa? Nah, kalau dia kepingin punya pemodalan, sudah kita punya bank namanya Delta Arta. Tadi kita arahkan di sana, Sidoarjo memberikan subsidi. Kalau dia pinjamannya ibaratnya 50 juta, bunganya hanya berapa? Kurang lebih hanya Rp1.000. Nah ini kan untuk masyarakat Sidoarjo biarkan meringankan terutama untuk pemodalan. Tadi banyak Mbak, kita juga dalam 1 tahun ada beasiswa, kurang lebih 4.000 beasiswa. Ya, juga kita juga berikan insentif, terutama guru-guru ngaji ya. Guru ngaji ini tidak salah dalam 1 tahun kurang lebih 34. Nah, kemarin ini bisa realisasi kurang lebih 23 miliar karena kita harus pakai data MIS. Ya, data yang dikeluarkan dari KUA ya. Nah, ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Tadi target kita mudah-mudahan visi dan misi bupati ini bisa berjalan selesai dengan tepat waktu dan lain. Dan tidak kalah pentingnya Mbak, karena Sidoarjo itu adalah kota delta. Kita merubah mindset kita dalam tata kelola pembangunan. Ya, kalau dulu saya dengan Gus Mudor ini program utama kita adalah betonisasi. Nah ini tetap kita lanjutkan. Kita menggunakan betonisasi. Ya, nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya betonisasi karena Sidoarjo itu kota delta, karena aspal itu Mbak kalahnya dengan air. Nah, kalau kita pakai betonisasi minimal perawatan kita dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun ini masih bagus. Nah, minimal kita bisa deposito terkait jalan. Ya, nah, itu harapan kita seperti itu, Mbak. Baik. Kembali ke frontage nih, Pak. Nanti apabila frontage ini sudah tersambung secara total, kira-kira dampak ekonomi signifikan yang akan warga lokal rasakan apa aja nih, Pak? Pasti yang pertama, karena kalau frontage ini bisa berjalan dengan baik, satu, lalu lintas kita tidak terganggu. Kalau lantas kita tidak terganggu, minimal dampak ekonominya juga ada. Ya biasanya dari Waru ke Sidoarjo butuh waktu setengah jam. Cuma kalau hari ini, kalau frontage sudah berjalan, paling butuh waktu sekitar 20 menit. Kita ada hikmat 10 menit. Nah ini kan perputaran ekonomi kita, perputaran usaha kita, ini bisa berjalan dengan baik apabila ekspor kita berjalan dengan baik. Ini yang kita harapkan. Dan yang kedua, banyak orang bekerja bisa tepat waktu kerja kita, tidak terganggu dan lain. Nah dampaknya tentunya untuk ekonomi kita, itu harapan kita mendorong ekonomi terutama bagi warga Sidoarjo. Harapan kita seperti itu sih, mudah-mudahan dengan adanya frontage ini berjalan, tadi akses jalan yang dilewati antara mulai Surabaya dan Sidoarjo ini banyak dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Nantinya kan UMKM Sidoarjo mungkin nggak Pak akan dizonasikan di frontage ini kan karena frontage ini akan dilalui banyak masyarakat, pastinya bukan hanya warga Sidoarjo ya Pak ya? Jadi gini ya Mbak ya, karena kita ini kan butuh penataan PKL ya, karena di sana itu frontage itu kan kanan kirinya ini kan sudah tidak ada setan lagi ya, karena yang sebelah sisi kalau kita arah ke utara, ini sisinya ini adalah sudah miliknya hanya kereta api. Nah saya tidak boleh ada bangunan yang di sisi kiri jalan. Nah ini kemarin kita sampaikan dengan Satpol PP, tolong UMKM atau PKL yang tumbuh di sana, kita tidak saya perbolehkan. Kenapa? Satu, mengganggu jalan. Yang kedua, juga karena di situ adalah percepatan ada kereta api, ini juga mengganggu keamanan dan kenyamanan. Karena saya melihat Sidoarjo, Surabaya ini bisa bersih, kenapa? Sidoarjo tidak bisa. Nah, nanti harapan kita tidak ada tumbuh PKL yang di sisi kanan kirinya. Masa itu di depannya ada pabrik. Ya, karena jalannya hanya berapa meter itu, hanya kurang lebih 8 meter ya. Nah, kalau 8 meter kalau ada jualan di sana kan tidak ada parkirnya Mbak. Nah itu nanti harus kita jaga betul. Jangan sampai terjadi frontage sudah jalan ternyata ada kecelakaan, ada apa, ini nanti harus dijaga. Baik, pokoknya harus dijaga bersama gitu ya Pak ya. Amin. Baik pemirsa, jangan beranjak kemana-mana. Saya Pak Bupati dan juga Pak Kadis PUBM SDA masih akan berbincang-bincang mengenai apa saja proyek yang ada di Sidoarjo pastinya demi kenyamanan warga Sidoarjo, namun seusai jeda.
Masih dalam Semarak Hari Jadi Sidoarjo ke-167 pemirsa, sesuai dengan tema tahun ini, inklusif berkelanjutan Sidoarjo Tangguh. Sidoarjo Tangguh berarti ketangguhan itu dimulai dari akses jalan yang tidak lagi rusak saat hujan dan sungai yang tidak meluap saat musim hujan. Nah, betonisasi, normalisasi sungai ini merupakan primadona nih kayaknya Pak, proyek primadona dari era kepemimpinan Bapak. Kenapa pilihannya itu Bapak? Ya, tadi gini ya Mbak ya. Karena kenapa kita itu hari ini kita merubah mindset kita dalam bentuk pembangunan ya. Tetap betonisasi, tetap ada peningkatan aspal tetap ada, betonasi tetap ada. Nah, karena kita kepingin jalan berat ya, ini semuanya kita tingkatkan menjadi betonisasi. Nah, tetap jalan peningkatan aspal, ya ini tetap kita jalankan. Ini, nah, alhamdulillah 2026 ini kita ada 7 titik, Mbak, ya 7 titik. Ya, yang pertama ini adalah di daerah Sedati, ya, Tambak Cemandi, di sana ada 1. Terus lagi di daerah Krian, Tambak Kemeraan 1. Ada lagi di Sukodono. Ada lagi di Sidoarjo, ada lagi di Tanggulangin, ya, dengan kemampuan anggaran APBD. Terus yang kedua, tentu kita terus normalisasi sungai. Kenapa kita ini di sini kita itu sangat berat sekali, Mbak? Kenapa kok berat? Karena anggaran yang kita lakukan ini kali sungai-sungai yang ada ini adalah miliknya Balai Besar, bukan miliknya Pemda Sidoarjo. Cuma dampaknya kepada masyarakat Sidoarjo apabila normalisasi ini tidak jalan. Ya, mohon maaf, kadang normalisasi dari provinsi 4 tahun, 3 tahun. Kalau banjir, Bupati, PUBM, ini yang dobrak-obrak. Banjir ini apalagi sekarang medsos itu luar biasa. Nah, tentu kita sebagai daerah tidak melihat ini perawatannya miliknya Balai Besar dan lain. Tugas kita adalah gimana Sidoarjo tiap tahun terus mengurangi terutama banjir yang ada di Sidoarjo. Alhamdulillah Mbak, hari ini kita sudah nyiapkan tahun ini ada dam, ya, dam Kedung Peluk, ya, nilainya kurang lebih hampir 8 miliar ya Pak. Ada 8 miliar karena nanti untuk mengurai. Karena selama ini Tanggulangin dan Candi ini kan banjir terus. Karena Candi dan Tanggulangin ini ada penurunan objek tanah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dam ini nanti untuk mengurai, mengeluarkan air hujan atau air turun banjir, dari situ akan bisa kita keluarkan ke Sungai Mbah Kepo. Ini harapan kita. Nah, kemarin kita sidak dengan Pak UBM. Nah, ini harus kita normalisasi sampai di muara. Biarkan nanti tambahan volume air, biarkan nanti kita itu pakai pompa yang besar, karena alternatif kita, kalau banjir ini harus kita pakai alternatif pompa. Tidak bisa. Karena banyak bangunan-bangunan sisi kanan kiri sungai, ini sudah dibangun rumah semua. Nah, kadang kita pakai alat tidak bisa masuk. Nah, ini yang jadi PR kita. Makanya saya titip seluruh masyarakat Sidoarjo, tolong dijaga. Kalau punya rumah ada tanah sisa di samping sungai, ya ojo dibangun rek. Ngono anik banjir, Bupati Meksos ndak Pak, Bupati banjir nanti Bupati ini seperti itulah. Ini harus ada kesadaran bersama antara pimpinan daerah, masyarakat untuk menjaga terutama normalisasi dan buang sampah jangan sembarangan. Betul. Saya bergeser ke Pak Mahfud. Kalau betonisasi Bapak apa tantangannya Bapak? Sebenarnya tidak ada tantangan ya, hanya mungkin nanti masyarakat ini kalau kita beton di situ memang otomatis kegiatannya akan terganggu gitu ya. Ini yang jadi tantangan bersama dan sudah disampaikan macet dan sebagainya karena memang karena ada pembangunan betonisasi ini dan sebagainya itu. Jika mungkin tantangannya itu. Yang kedua mungkin nanti jika tantangannya ada jalannya harus lurus agak cakak ada yang maju lah, ini yang kita lakukan menyesuaikan dengan lebarannya sehingga nanti bisa lurus Pak. Banyak masyarakat yang mungkin komplain gitu Bapak mengenai pembangunan betonisasi ini? Hanya kaitannya dengan ya itu tadi macetnya saja ya. Lama ini yang banyak adik kami itu. Karena kemacetannya saja ya Bapak. Harus selesai kapan dari itu saja yang jadi kita saya nggak ada kendala terkait dengan. Kalau untuk normalisasi sungai Pak? Kami apa yang disampaikan Pak Bupati tadi memang
banyak sepadan sungai itu sudah menjadi bangunan. Nah, nanti lambat laun supaya dengan arahan beliau akan kami tertibkan sehingga nanti spek untuk normalisasi buangannya ke sepadan sungai ini ada spek untuk buangannya itu. Selama ini memang hampir semuanya sama beliau tadi memang sepadan sungai itu untuk bangunan liar itu yang harus kita tata sebenarnya ke depan supaya bisa normalisasi dengan mudah sehingga alat berat ini bisa masuk dengan mudah untuk taruh saluran buangannya ke samping kiri kanannya sungai. Nah, untuk rumah pompa sendiri sudah banyakkah yang dimiliki oleh Sidoarjo, Pak Mahmud? Alhamdulillah sudah banyak. Hanya memang setelah kami lakukan matching di kami ini, Pak Sidoarjo mau izin berarti memang nanti ke depan akan rumah pompa itu kami buat bagaimana digitalisasi rumah pompa. Digitalisasi rumah pompa seperti apa itu, Pak? Pada berapa itu sudah otomatis. Kalau nanti umpama di kota ini agak curah hujan tinggi, maka kita langsung tinggal nutupnya by digital sehingga di daerah Tarik itu kan kita kalau di Kecamatan Sidoarjo itu ada 5 titik yang harus dikendalikan. Nah, ini nanti kalau digital maka saya yakin nanti akan kita rubah dari manual menjadi elektrik akan menjadi digital. Ini harapan kami nanti akan kami lakukan ke depan untuk Sidoarjo ini sehingga nanti lebih mudah pengendaliannya, lebih mudah untuk kontrolnya, lebih mudah untuk nutup pintu-pintu yang mana yang harus kita tutup itu dengan. Baik, anggaran Pak, kalau untuk proyek-proyek ini sendiri amankah anggarannya atau masih ada kendala seperti flyover tadi Pak? Iya, karena ini adalah program tahunan, tentu anggaran ini harus kita jaga. Terkait normalisasi, terkait kegiatan-kegiatan betonisasi, ini semua anggaran sudah tersedia semuanya, termasuk ada pompa, penambahan dan lain, ini sudah tersedia semuanya. Semua kita lakukan dengan digitalisasi. Tentu kita sebagai pimpinan daerah harus punya inovasi. Ya, punya inovasi gimana? Satu, kita kepingin CCTV kita jalan. Kalau CCTV kita jalan, tentu kegiatan dimanapun saya tidak perlu ke sana, tidak perlu ke sini, hanya kita lihat saja. Kita lihat di dashboard kita. Karena saya kepingin satu, bahwa inovasi kita gimana meningkatkan, sangat pertama adalah kontribusi. Nah, berarti nanti di semua OPD kita bukakan dashboard. Dalam bulan ini pendapatan berapa, triwulan ini berapa, kegiatan ini realisasinya seperti apa, normalisasi ini yang kita anggarkan desa ini, alatnya itu jalan atau tidak, pompa yang kita siapkan di desa ini dengan banjir, dia itu nyala atau tidak. Nah, ini nanti akan kita bisa lihat. Kalau kita punya CCTV, punya dashboard, dan ini harus kita lakukan. Gimana kekurangan kerja kita, ini tiap tahun harus kita benahi. Berarti ya, karena kemarin kita bersama-sama OPD, kita tanda tangan sakit, ini sudah kita perintahkan, kita sebagai pimpinan daerah, keberhasilan kita tidak diukur oleh pimpinan saja, semua stakeholder bekerja bareng. Kalau itu betul-betul dilakukan, insya Allah saya yakin akan ada suatu perubahan untuk Kabupaten Sidoarjo. Kuncinya apa? Kebersamaan. Ini yang penting. Nah, tidak bisa kebersamaan, tidak mungkin kita bisa kerja dengan baik. Mulai OPD harus membangun harmonisasi sampai dengan bawahnya. Karena target kita adalah masyarakat tahunya semua pelayanan dengan baik. Izin cepat, ngurusi KTP cepat, onok banjir cepat, semua harus dilayani dengan cepat. Ini mintanya masyarakat, apalagi sekarang adanya digitalisasi. Orang itu kalau kita tiap hari tidak ada titip sekali bupati ini tidak nyambut gawe. Ini kan repot juga. Nah, ini kadang kalau kita medsos kita 1 hari saja tidak kita keluarkan. Nggak kerja nih Pak Bupati gitu ya. Nah, inilah dengan gaya digitalisasi ya tentu kita harus bisa menunaikan kegiatan yang ada. Tadi semuanya kegiatan kita ya harus kita lakukan. Tadi kita tidak bisa lepas mitra kita adalah ya digitalisasi. Nah, ini harus Mbak. Terima kasih Pak Bandi, Pak Mahmud. Pemirsa, infrastruktur yang kuat adalah pondasi kesejahteraan pastinya, dan sesuai dengan tema Hari Jadi Sidoarjo ke-167 ini, yaitu inklusif, berkelanjutan, Sidoarjo tangguh. Pemirsa, pastinya kita berharap Sidoarjo nantinya akan semakin tangguh ke depannya. Dan jangan beranjak kemana-mana, bukan hanya bidang pembangunan infrastruktur Kabupaten Sidoarjo yang pastinya kita bahas, nantinya akan banyak lagi pembahasan yang akan kita bicarakan pemirsa mengenai Sidoarjo. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di program spesial Sidoarjo ke-167.
warga Sidoarjo, masih dalam rangkaian Hari Jadi Sidoarjo ke-167 di usia yang sangat matang ini, pemirsa, pemerintah daerah terus menggenjot ekonomi kerakyatan dengan visi Sidoarjo Tangguh. Nah, pemirsa, tangguh dengan cara memiliki UMKM yang inklusif dan berkelanjutan agar bisa benar-benar naik kelas. Selanjutnya kita akan membahas tuntas mengenai UMKM di Sidoarjo bersama emaknya warga Sidoarjo pastinya. Ibu Wakil Bupati kita ada Bu Mimi Idayana. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Dan di sebelah Bu Mimi juga sudah hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bapak Muhammad Edi Kurniadi. Selamat pagi, Pak Edi. Semangat hari ini Bapak. Semangat. Sehat, bahagia. Tambah sehat juga. Tambah sehat juga. Baik. Sekarang saya langsung ke Bu Mimi dulu ya. Ya. Bu Mimi, di usia Sidoarjo yang ke-167 ini, bagaimana Ibu menerjemahkan Sidoarjo Tangguh yang mana ini menjadi tema dari Hari Jadi Sidoarjo ke-167 ini dalam kebijakan UMKM yang berkelanjutan dan juga inklusif, Ibu? Ya, jadi kita pemerintah sudah punya program yaitu Kurda ya, di mana UMKM itu harus naik kelas dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus hadir di situ. Dengan adanya Kurda, saya berharap masyarakat yang UMKM yang ada di Sidoarjo ini khususnya ya, itu harus memanfaatkan apa yang disediakan oleh pemerintah yaitu Kurda, pinjaman lunak yang bunganya itu sangat ringan sekali. Per tahunnya itu 2%. 2%. Ini sangat-sangat ringan sekali dan sangat mudah karena hanya cukup jaminan KTP, tetapi masyarakat ber-KTP Sidoarjo dan itu pun harus punya usaha. Oke. Ya. Nah, kalau untuk program tadi kita ke Pak Edi sebentar. Pak Edi, sudah banyak yang menggunakan ini atau seperti apa nih Pak Ya. untuk di lapangan? Jadi alhamdulillah apa yang disebutkan oleh Ibu Wakil Bupati tadi memang betul. Jadi kita dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian khususnya UMKM di Sidoarjo, salah satu fasilitas yang diberikan oleh pimpinan kita Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yaitu melalui program unggulan. Program unggulan itu yaitu melalui pemberian pinjaman 5-50 juta kepada UMKM. Dan yang perlu kami tambahkan juga bahwa pinjaman di bawah 10 juta ini yang menarik itu adalah tanpa agunan. Tanpa agunan sehingga pelaku UMKM dapat memanfaatkan itu. Yang penting adalah KTP Sidoarjo dan punya usaha di Sidoarjo. Jadi hal itu. Nah, ini tentunya dalam rangka untuk merespon, memberikan motivasi kepada para UMKM yang mana memang masalah permodalan ini menjadi salah satu yang permasalahan yang harus kita selesaikan. Sudah banyak yang menggunakan ini Pak? Ya, alhamdulillah data yang ada bahwa per tahunnya itu hampir 1.000 pemohon yang sudah difasilitasi oleh oleh Bank Delta Arta. Karena suku bunganya memang sangat rendah, hanya 2% tahun. Bu Mia, tadi ngomong-ngomong soal UMKM di Sidoarjo apa aja nih Bu yang bisa ditonjolkan yang biar masyarakat Indonesia juga harus tahu nih? Banyak sekali ya, terutama olahan-olahan dari ikan. Ada keripik, mulai dari bandeng ya, mulai dari kulitnya sampai ini tulangnya itu bisa dibuat makanan ya. Ini sudah udah diekspor ya, ada yang diekspor Bu. Sudah sampai jadi diekspor. banyak sekali UMKM yang ada di Sidoarjo ini sudah mulai dari packagingnya, terus harganya, terus marketnya sudah insya Allah 2026 akan naik kelas. Karena di sini pemerintah akan terus mensosialisasikan dan membantu para UMKM yang ada di Sidoarjo. Nah ini biar UMKM yang ada di Sidoarjo bukan hanya jago kandang gitu ya Bu ya, tapi pastinya punya daya saing jangka panjang gitu. Nah selain mungkin program-program itu tadi, ada apa lagi nih Bu yang dilakukan Pemkab Sidoarjo agar UMKM ini semakin baik ke depannya gitu? Ya kita sering mensosialisasikan program-program pemerintah yang sudah diberikan untuk kenyamanan dan kemudahan UMKM, yaitu dengan adanya Kurda ini tadi. Oke, baik. Pak Kadis,
sekarang kan eranya digitalisasi ya Pak ya. Ya, betul. Apa yang dilakukan mungkin Dinas Koperasi UMKM sebagai perwakilan dari Ya. Pemkab Sidoarjo nih ya Pak untuk pelaku usaha UMKM ini Ya. gitu. Jadi Dinas Koperasi Usaha Mikro selaku leading sektor terkait dengan UMKM, apa yang disampaikan oleh Bu Wabub tadi itu memang benar bahwa kita selalu bahasa kami itu bukan lagi sosialisasi, bukan lagi pembinaan, tetapi justru pendampingan. Kenapa saya katakan pendampingan? Karena memang kami membuat kebijakan ini terhadap para UMKM yang ada di Sidoarjo yang jumlahnya sekitar 152.000 itu kami lakukan klaster. Kami lakukan klaster mulai dari tahap awal WUB, wirausaha baru, kemudian intermediate sampai dengan advance, sehingga nanti dalam memberikan pembinaan kami akan lebih mudah untuk menyasar para pelaku UMKM, termasuk pasar digital. Kita kalau kita bicara masalah pasar, kalau konvensional, insya Allah akan kalah nanti, kalah bersaing, sehingga kita genjot apa yang diarahkan oleh Ibu Wabub bahwa pasar digital harus kita kuasai, harus kita pegang, UMKM harus menguasai, sehingga pelatihan-pelatihan kami sasar di samping pemasaran, terutama pasar digital, bekerja sama dengan Shopee, Gojek dan lain sebagainya, E-commerce termasuk ya, Pak, e-commerce ya, dan juga termasuk para UMKM bagaimana memposting produk mereka di Google review-nya bagus dan lain sebagainya. Ini yang kita ajari, kita dampingi, sehingga mereka secara mandiri mampu membuat pemasaran secara online. Oke, Ya. baik. Bu, untuk menurut Bu Mimi sendiri, bagaimana kalau pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo ini untuk digitalisasinya sudah mulai baguskah? Sudah baguskah atau seperti apa nih Bu Mimi? Sedang, karena kita masih dalam proses. Kita mengajak anak-anak muda, terutama generasi muda ini untuk membantu emak-emak yang dimana menggunakan apa itu digitalisasi masih kurang gitu loh. Jadi ada pendampingan anak-anak muda atau anak-anak Karang Taruna di sekitar gitu. Jadi setiap desa itu kalau ada UMKM dan tidak bisa menggunakan digital ini, mereka yang akan mendampingi. Jadi sinergi ya Bu Iya, ya, jadi karena sinergi. memang kalau kita lihat tantangan sekarang ini kan mungkin yang senior-senior itu agak susah untuk digitalisasi betul. ini. Dan gitu. ini juga peluang untuk anak-anak muda karena di sisi lain dia bisa ngambil untung gitu loh. Jadi umpama emak-emaknya ini punya produk A harganya 15.000, anak-anak bisa menjualnya dengan harga 20.000. Ini punya keuntungan jadi sendiri. dapat cuan gitu ya. Dapat cuan. Padahal dia cuma menjualkan aja lewat media sosial gitu loh. Oke. Tapi ini enggak masalah, kerjasama gitu loh. Saya ya, ayo mak-mak pelaku UMKM khususnya yang ada di Sidoarjo tetap semangat ya, manfaatkan program apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan memanfaatkan yaitu KURDA, pinjaman lunak yang bunganya sangat kecil sekali per tahunnya, 2% per tahun. 2% per tahun. 2% per Ini tahun. sangat-sangat ringan sekali. Baik, Pak Edi, optimis ya Pak ya? Optimis. Harus Saya optimis. berpesan jangan setilanya semangat kepada UMKM, karena UMKM ini kekuatan ekonomi yang luar biasa di Sidoarjo, sehingga apa yang menjadi pesan tadi, kuasai pasar digital, perbaiki produksinya, dan juga SDM harus tangguh. Baik, terima kasih Pak Edi. Bu Mimi, nanti kita akan jalan-jalan lagi ya Bu Mimi ya. Kita mau ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Sidoarjo pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi selesai jeda, masih di program spesial Hari Jadi Sidoarjo ke-167. Masih dalam Semarak Hari Jadi Sidoarjo ke-167, pemirsa,
Masih bersama emaknya warga Sidoarjo pastinya, Ibu Mimi Idayana, Wakil Bupati Sidoarjo. Dan kali ini sudah hadir juga bersama kami Kepala Dinas DPMPTS atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Rido Prasetyo. Bapak apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat semuanya. Sehat semuanya. Selalu sehat ya Bu Mimi pastinya. Bu Mimi, kita langsung akan berbincang-bincang mengenai pelayanan publik yang ada di Sidoarjo nih Bu. Sidoarjo ini bukan hanya kota industri ya Bu ya, tapi juga pastinya kota pelayanan publik bagi warganya, bagi masyarakat Sidoarjo. Di usia yang sekarang ini pemerintah daerah Sidoarjo pastinya berkomitmen untuk mewujudkan Sidoarjo yang tangguh melalui pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tema Hari Jadi Sidoarjo di tahun ini. Nah Bu Mimi, masyarakat pastinya menginginkan pelayanan yang nggak berbelit-belit, betul nggak Bu ya? Betul, sangat setuju sekali. Nah, apa kaitannya Bu pelayanan yang tidak berbelit-belit ini dengan ketangguhan ekonomi para pelaku UMKM ya Bu? Ya, kita ini pemerintah ini pelayannya masyarakat. Betul. Jadi sebaiknya ya kita harus melayani sebaik-baiknya, tidak berbelit-belit. Kalau memang mudah, kenapa dipersulit? Itu aja. Nah, ini pemerintah kabupaten untuk kedepannya kita harus lebih selektif lagi untuk melayani masyarakat Sidoarjo. Ojo sampai mempersulit warga kita sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh dinas ini Bapak, Dinas DPMPTS ini? Iya, jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, yang mana kita ini selalu memberikan pelayanan yang inklusif berkelanjutan, yang mana kita mempermudah pelayanan. Kita sudah ada pelayanan secara online juga, ini kita persiapkan gitu. Jadi di tahun ini kita untuk mempersiapkan pelayanan online, jadi semua pelayanan nanti berbasis online. Itu selain aplikasi yang dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, kita juga ada pelayanan di mall pelayanan publik. Jadi semua perizinan yang mana kalau kelengkapannya sudah sesuai, itu kita lakukan pelayanan perizinan dengan cepat dan selesai di tempat itu juga. Pasti ya Pak ya? Pasti. Jangan ada alasan lemot lagi ini. Iya. Kemudian kita juga ada call center ya. Yang kalau ada keluhan-keluhan dari layanan, kita siap memberikan arahan-arahan dan juga apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari UMKM itu. Karena di sini fokusnya kita juga UMKM ini Bu, kita memberikan kemudahan, memberikan layanan NIB ini juga kita keliling ke desa-desa. Nah, seperti itu. Salah satu program dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik. Tapi untuk reformasi birokrasi ini Ibu, sudah sebanyak apa, sudah sejauh mana nih dilakukan oleh Sidoarjo? Untuk masalah ini kita sudah sering sosialisasi ya Pak ya? Reformasi birokrasi. Itu yang kita lakukan. Selalu sosialisasi ya Bu ya? Dan koordinasi di setiap bidang masing-masing. Alhamdulillah sesuai dengan petunjuk Pak Bupati dan Ibu Bupati yang saya sampaikan tadi, kita lagi membuat aplikasi online ya. Jadi nanti semua layanan itu nanti ada di, selain dari pusat tadi ada OSS ya, kemudian kita juga ada aplikasi tersendiri. Ini OSS itu dari pusat ya Pak dari ya? Pusat. Ya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini memberikan kemudahan juga. Jadi nanti masyarakat Sidoarjo itu bisa melakukan perizinan ya, mengurus perizinannya by aplikasi. Ini kita meniru dari aplikasi layanan yang lain Bu, seperti Gojek, seperti itu. Jadi nanti akan mudah seperti itu. Pastinya akan mudah karena terukur juga. Baik. Untuk pelayanan publik yang ada di Sidoarjo ini Pak, bagaimana respon dari masyarakat ya Pak ya? Untuk mungkin pelaku UMKM yang masih perizinannya itu kan biasanya berbelit-belit ya Pak ya? Betul. Itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih ya. Jadi kalau untuk teman-teman UMKM ya, untuk sampai saat ini karena pendampingannya itu selain dari dinas kami juga dari dinas koperasi ya. Ini juga selalu aktif dari teman-teman ini komunikasi dengan dinas koperasi. Kemudian kami melakukan pendampingan NIB. Karena syarat dari pendampingan NIB ini, pembuatan NIB ini cukup mudah, hanya menyampaikan nomor telepon, kemudian email.
kemudian apa yang harus, apa jenis usahanya, hanya itu aja kita dampingi dan selesai di saat itu juga, selama syaratnya ada cukup seperti itu. Ya. Udah nggak ada calo berarti ya Pak ya? Insya Allah tidak. Ya. Janganlah, Nggak boleh ya? kasihan Iya, juga nggak masyarakat boleh. kalau sampai Betul. kena calo. Betul, Ibu. Nah, inilah pentingnya pemerintah turun ke masyarakat, mensosialisasikan setiap program-program yang ada di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tapi untuk aduan masyarakat masih seperti apa Pak? Iya, Untuk pengaduan masyarakat memang masih ada ya. Tentunya Masih. masyarakat ini kan, Masih, kalau betul kita ya. melihat masyarakat ini kan juga macam-macam ya, Ya. apa yang diadukan ya. Kadang keluhannya itu Apa? menurut kita biasa, tapi masyarakat menganggap ini Wah, luar ya, besar ini gitu ya. Jadi selalu kita respon apa yang menjadi tuntutan masyarakat, kita cukupi. Makanya tadi tunjuk Ibu Wakil Bupati ini kan ada, kita disuruh buat aplikasi online itu. online. Jadi itu untuk memudahkan lagi, dan insya Allah di tahun ini insya Allah selesai Bu, di Alhamdulillah. tahun ini ya. Tahun ini akan selesai Iya, aplikasi tersebut iya, ya Pak ya. selesai. Kapan itu nanti kira-kira deadline-nya? Secepatnya. Iya, secepatnya. Secepatnya Iya. Pak ya. Secepatnya. Tapi tantangan terbesarnya apa nih Pak? Iya. Untuk menghadapi keluhan ini. Tantangan terbesarnya ya kita komitmen bersama ya, ini ya semua OPD komitmen bersama bagaimana kita meningkatkan layanan sesuai dengan arahan pimpinan, itu aja. Gitu ya Pak ya. Iya. Bu Abu, sebagai penutup apa pesan Ibu untuk petugas-petugas pelayanan publik mungkin gitu ya, dan Layani masyarakat Sidoarjo seringan-ringan mungkin, jangan sampai berbelit-belit. Oke, Bu. Kalau Siap. memang itu mudah, jangan sampai dipersulit. Itu Siap, aja sih oke. pesan saya. Karena apa? Kita itu pelayan masyarakat, layani masyarakat senyaman mungkin, semudah mungkin. Itu aja. Nah, kalau itu tadi pesannya untuk petugas pelayanan publik ya Bu ya. Untuk warga Sidoarjo di hari jadi Sidoarjo ke-167 ini Bu. Silakan Ibu. Untuk masyarakat Sidoarjo, saya mohon dengan hormat sekali, ayo kita jaga Sidoarjo ini, kota yang indah, kota yang kita cintai. Bersama-sama kita menjaga saling bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semangat untuk Sidoarjo lebih baik. Semangat. Pak Rido, pesannya nih untuk petugas-petugas juga nih. Iya. Jadi untuk teman-teman petugas yang ada di mall pelayanan publik ataupun di kantor ya, jadi semua layanan untuk masyarakat ini harus didampingi, dipermudah, dan harus sampai selesai tuntas. Nah, sehingga kepuasan masyarakat Sidoarjo akan meningkat seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rido, Ya. Bu Mimi, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Semoga yang kita harapkan ya untuk Sidoarjo dari pelayanan publiknya, UMKM-nya, dan semuanya itu bisa juga semakin naik kelas, pelayanan publiknya juga semakin bagus, apalagi di hari jadi Sidoarjo yang ke-167 ini. Sesuai dengan temanya yaitu inklusif, berkelanjutan, Iya. Sidoarjo tangguh. Sekali lagi Semangat. terima kasih Iya, Bu semangat Mimi, semuanya. Sama-sama. Pak Rido Prasetyo atas waktunya. Terima kasih juga pemirsa karena Anda telah menyaksikan program spesial Hari Jadi Sidoarjo ke-167. Saya Asti Lukita pamit undur diri, sampai jumpa di program-program lainnya.